Kalau teman-teman murai batunya digantang, dia itu nyerang lawan, tetapi dia seperti buka sayap ya, nabrak ornamen atau nabrak jeruji, dia bunyinya ngukluk atau suara monoton. Nah, burung teman-teman itu birahi. Birahinya tinggi, staminanya kurang, tenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat Kicau Mania, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya atau channel kecil saya, Dayat Murai, teman-teman. Channel kecil yang selalu membahas konsisten perawatan murai batu dari nol sampai dengan juara. Dan yang saya bahas seperti biasa, requestan subscriber saya, teman. Karena di setiap requestan subscriber saya, teman, itu sudah pernah saya alami, teman. Sudah pernah saya alami dan saya sudah pernah riset serta saya pelajari dari para senior murai batu, dan hasilnya saya berani jabarkan di tarik kaca, teman-teman. Tetapi saya bukan mengajarkan teman-teman ya. Saya tidak bermaksud seperti itu, karena saya juga masih belajar. Saya juga masih belajar kepada para senior murai batu di sekeliling saya. Ya, teman-teman. Dan langsung saja saya pilih requestan subscriber saya, dia bernama Muhammad Iksan Kamil ya, teman-teman. Muhammad Iksan Kamil. Saya tampilkan di layar kaca, teman-teman, requestannya seperti itu, biar teman-teman dapat menilai apakah edukasi perawatan yang saya berikan itu masuk akal atau tidak ya. Kalau masuk akal silakan teman-teman lanjutkan atau teman-teman terapkan. Tetapi kalau tidak masuk akal silakan teman-teman tinggalkan. Nah, dia request kepada saya, Mas, kalau murai nyerang lawan tapi bunyi itu kenapa? Intinya dia memiliki murai batu yang nyerang lawan tetapi bunyi ya, teman-teman. Menurut saya ini sangatlah hal yang wajar ya. Pada murai batu Vector, ketika dia birahinya tinggi, nyerang lawan itu hal yang wajar. Nah, berbeda dengan murai batu yang kekurangan Vector, biasanya dia akan matung, teman-teman. Nah, itu akan lebih sulit sekali untuk kita rawat dan untuk kita tampilkan di lapangan. Dan langsung saja saya jabarkan di sini kenapa murai batu kita nyerang lawan, nabrak, serta berbunyi, teman-teman. Dan bahkan berbunyi isian. Yang pertama, saya jabarkan dulu penyakit murai batu ya, teman. Ketika bertemu lawan ataupun digantangkan. Kalau teman-teman memiliki murai batu yang pada saat di track atau digantang, yang paling bagus sih digantang ya, teman. Yang paling baik, yang paling kelihatan penyakitnya itu ketika digantangan. Kalau teman-teman murai batunya digantang, dia itu nyerang lawan, tetapi dia seperti buka sayap ya, nabrak ornamen atau nabrak jeruji, dia bunyinya ngukluk atau suara monoton. Nah, burung teman-teman itu birahi. Birahinya tinggi, staminanya kurang, tenaganya kurang, teman-teman. Kalau dia nabrak, ngukluk, atau suara monoton. Beda halnya dengan murai batu, teman-teman, ketika digantang, dia itu nabrak, pasang badan, naik turun tangkringan, serta nabrak jeruji, maksudnya bongkar materi. Nah, itu over emosi. Ya, burung tersebut over emosi. Jadi teman-teman harus secara seksama dan secara teliti lihat kondisi murai batu teman-teman di lapangan. Biasanya burung yang nabrak itu di bawah gacor, di atas itu birahinya tinggi, dia kelebihan birahi, terjadi dia nabrak dan bunyi. Bunyinya pasti ngukluk, teman-teman, atau suara monoton. Lama-lama burung tersebut akan lemas ya, karena birahinya tinggi, tenaganya habis, emosinya terkikis juga, teman, dan dia lama-lama akan buka sayap, serta lebih parahnya lagi dia nge-Batman. Nah, itu murai batu jinak atau murai batu yang nabrak, maksud saya, teman, tetapi dengan kategori birahi. Dan ada juga yang saya bilang tadi, teman, murai batu yang di bawah gacor, nah di atas dia nabrak sangkar atau nabrak jeruji ya, dia full materi. Nah, itu over emosi, teman-teman.
Itu sangatlah bagus sekali teman. Sesi keduanya itu sangatlah gampang sekali pada murai batu over emosi tersebut. Jadi teman-teman harus ketahui, dia itu nabraknya mengeluarkan isian atau suara monoton. Kalau suara monoton dia birahi, kurang tenaga dan kurang stamina. Tetapi kalau dia nabraknya bongkar materi, nah dia over emosi. Dan untuk murai batu yang over emosi, sesi kedua, ketika dia sesi pertama zong, ya teman-teman, sesi kedua burungnya disemprot dan dikasih jangkrik lagi 1 ekor teman, atau 2 ekor. Tetapi jangan dikasih ulat Hongkong lagi ya, karena burung yang over emosi, hawa badannya panas, emosinya meluap-luap, ketika bertemu lawan dia itu nabrak dan bongkar materi. Nah itu kalau kita berikan ulat Hongkong lagi, yang ada burung tersebut akan berantakan teman-teman. Makanya saran saya, pada murai batu over emosi jangan diberikan ulat Hongkong, berikanlah jangkrik 1 ekor saja untuk di sesi kedua. Tetapi kalau murai batu yang birahi atau yang nabrak, yang ngukluk atau suara monoton, saran saya sesi kedua jangan dimainin lagi teman-teman, karena dia birahinya tinggi, tenaganya habis. Kalau kita mainin lagi untuk sesi kedua, yang ada kita zong lagi teman-teman. Jadi teman-teman pulang ya, burung teman-teman mandikan, dan setelah mandi diberikan jangkrik 5 ekor saja. Karena kalau teman-teman berikan jangkrik dengan porsi banyak lagi, yang ada burung tersebut akan terjadi over birahi lagi. Jadi kita mandikan, kita repes, dan kita berikan bonus jangkrik 5. Keesokan hari settingannya kita rubah lagi teman. Kita turunkan ya, misalkan dari settingan tinggi kita turunkan, dan jemurnya jangan terlalu lama pada murai batu yang birahi ini. Kalau murai batu birahi, saya lakukan itu pengubaran teman-teman, pengubaran dan pemandian di malam hari ya. Tetapi kalau teman-teman memiliki murai batu yang di lapangannya birahi, nabrak suaranya ngukluk dan ngeleper, lalu teman-teman berikan jemurnya dengan porsi lama ya, yang ada burung tersebut akan terjadi tambah over birahi. Jadi fix ya teman-teman, ketika teman-teman gantang murai batu di atas burung teman-teman nabrak suara monoton atau ngukluk, itu burung teman-teman birahi, dan lebih parahnya dia akan buka sayap terjadi atau ngelowong ya teman, atau ngelowo atau nge-Batman ya. Nah itu dikarenakan birahinya tinggi, staminanya kurang, tenaganya kurang, dan emosinya terkikis. Terjadilah dia ngukluk terus. Tetapi kalau murai batu teman-teman, pada saat di lapangan dia itu nabrak, pasang badan, full materi, nah itu over emosi. Ya, perawatannya over emosi, saran saya ketika di rumah jemurnya juga jangan terlalu lama, mainkan pengembunan. Kalau bisa, kalau dia memang sudah over emosi, jangkriknya juga jangan terlalu tinggi ya teman-teman, dan rutin mainkan pengembunan serta pengubarannya, saran saya seminggu 2 kali saja. Karena kita cukup menjaga titik kestabilan emosi dia teman-teman. Jadi yang wajib itu main embun pada murai batu yang over emosi. Serta pemandian nggak jadi masalah teman-teman, mandinya sore. Karena burung yang gacor, yang full materi, itu cukup kita menjaga ke titik kestabilannya, kita mandikan sore atau di malam hari. Tetapi dengan catatan, kalau burung teman-teman hariannya sudah gacor, full materi, bolehlah dimandikan di sore hari. Tetapi kalau burung teman-teman di rumahnya tidak gacor atau kekurangan birahi, jangan dimandikan di malam hari atau sore hari. Nanti birahinya akan habis teman-teman. Nah, kalau burung yang kekurangan birahi, silakan dimandikan di pagi hari. Ya. Kenapa saya berani bilang katakan seperti ini teman? Karena saya sudah mengalami. Saya riset sendiri dan yang saya pelajari dari para senior murai batu di lapangan dan di sekeliling saya teman-teman. Oke, sekian dari saya akhiri. Itu dia cara pembahasan saya teman-teman, atau cara yang saya sudah pernah alami ya, tentang melihat murai batu kenapa nabrak ketika bertemu lawan. Ya, sudah saya jabarkan secara real, singkat, padat, dan jelas teman-teman. Kalau teman-teman kurang memuaskan atau kata-kata saya menurut teman-teman kurang ya, atau teman-teman ingin tanya jawab kepada saya, silakan saja kunjungi Facebook saya Dayat Murai teman-teman.
Sama seperti channel YouTube saya, Facebook saya Dayat Murai. Nanti kita akan tanya jawab di Facebook saya. Oke teman-teman, sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania.